Jika dibandingkan, jenengan bisa menemukan jawabannya dalam surat Al-Kahfi nomor ayat 109. Masya Allah, mang diwaos ayat niku Bu, jenengan bakal kagum, jenengan bakal terkesima, jenengan bakal takjub dan bakal heran. Kenapa? Allah sudah menetapkan sifatnya dalam masalah ilmu dalam surat Al-Kahfi nomor ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi. Wahai manusia, ketahuilah seandainya seluruh samudra dari lautan. Pirsa samudra Bu, lautan. Seluruh samudra air yang ada di bumi, di dunia. Qul law kanal bahru midad. Midad itu apa Ibu-ibu? Midad itu artinya adalah tinta. Jika seluruh air samudra dan air lautan, ini seluruh, Allah jadikan, kamu jadikan itu tinta, li kalimati Rabbi, untuk menulis ilmu Allah, untuk menulis ilmu Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfadu kalimati Rabbi. Maka niscaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai air samudra seluruh lautan itu kering, seluruh air samudra itu kering atau habis yang dijadikan tinta untuk menulis Allah, tidak akan mampu untuk menulis seluruh ilmu Allah. Walau ji'na bimislihi madada. Meskipun kamu akan mendatangkan samudra yang kedua, yang sama besarnya, yang sama luasnya, yang sama banyak airnya, kamu tuliskan, jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tidak akan mampu menulis seluruh Allah, ilmu yang miliki oleh Allah. Bayangkan Bu, ini kan pengandian sing jane ra masuk akal. Jadi kan pirsa boten. Allah mengatakan dalam surat Kahfi 109, air, samudra, lautan. Bu, kenapa niki dikatakan samudra? Karena samudra niku seluruh tempat akan bersambung. Samudranya Indonesia dengan Inggris, bukankah sama? Sama lautnya. Bukankah itu tersambung? Tersambung. Pantainya di Indonesia dengan pantai di Singapura, bukankah tersambung? Tersambung. Bahkan pantainya Anda di Indonesia dengan pantai di Amerika, semuanya tersambung. Itulah kita mengenal dengan istilah MDPL. Persa MDPL? Misal ada ketinggian gunung, misal Gunung Lawu saya tidak tahu, kira-kira 2000 MDPL. MDPL itu artinya 2000 meter di atas permukaan laut. Ini dijadikan satuan kurs untuk menyamakan seluruh ketinggian yang sama, seluruh tempat. Kenapa? Laut itu tingginya podo kabeh Ibu-ibu. Laut mriki kalih mriko sami. Jenengan tinggian laut Gunung Kidul, Pantai Sonda, kali tenggen Australia sama, nggih, ra percaya mengrenang wis teko Samudra India, nggih. Insyaallah jenengan pengen tidak tenggen Australia, rasa tuh bahas tiket pesawat kelarangan, renang wae saka Pantai Baron, insyaallah teko alam kubur, betul nggih. Teko alam baka niku Bu, nggih, teko alam baka. Maka itulah kita mengenal dari Islam DPL. Karena semua laut itu sama, nggih. Bayangkan, laut dipakai airnya, dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tidak pernah bisa habis. Ilmu Allah mboten telas, tapi entek laut niku karena saking sudah terpakainya untuk menulis ilmu Allah. Tapi ilmu Allah belum habis. Saya di rumah sampai hari ini masih sibuk dan giat untuk menulis dari kitab saya, karena saya punya impian, target saya 5 tahun lagi saya pengen terbit kitab di Solo. Saya pengen punya sebuah karya, saya pengen mati punya kitab sendiri, pengen jariah. Sampai hari ini saya sibuk mengarang buku di rumah, nggih, setiap hari. Saya punya buku diktat yang batik niku lho Bu, 100 lembar itu, yang ukuran biasa niku bukan HVS besar, nggih, diktat 100 yang batik clear-nya niku. Saya membutuhkan untuk menulis full 100 lembar atau 200 halaman, butuh 2 pena pulpen snowman atau pilot. Niku baru habis 2 biji. Itu nembe 1 kitab. Bayangkan, nek umpama niku tintani sak lautan donya. Berarti ilmu Allah niku kuat banget. Unlimited berarti. Enggak bisa jenengan kalimatnya angka jangan enggak bisa.
Saking akeh biang, saking akeh banget. Itu saja masih belum mampu sampai air lautan niku kering atau sat, nggih, sampai kering belum selesai menulis seluruh ilmu Allah. Meskipun jenengan mendatangkan samudra yang kedua. Bayangkan, jenengan pirsa Bu, dalam ilmu geografi sepertiga dunia itu daratan, 2/3-nya menapa? Lautan. Dan lautan itu jero biang. Berarti tintanya itu buat menulis ilmu Allah belum cukup. Samudra yang kedua belum cukup lagi. Berarti Masya Allah, ilmu manusia tidak ada tandingannya dengan ilmu Allah. Banget. Maka itulah kenapa alasannya ibu bapak sedanten bahasa Arab dari kalimat ilmu diambil dari ilmun, ain, lam, dan mim. Saya membaca referensi dari kitab Fathul Bari bahwasanya ilmu bahasa Arabnya ilmun diambil dari 3 jenis huruf Arab, ain, lam, dan mim. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Allah menaruh kalimat ilmu dari ain, lam, mim menunjukkan kejelasan masing-masing huruf yang tidak serupa. Menunjukkan menapa? Kejelasan itu menunjukkan dari ketegasan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang jelas dan ilmu niku sesuatu yang tegas, hak batil pun rampung. Makanya kalimat ain, lam, mim napa mirip? Belas orang mirip. Nggih, ain niku tempatnya di tengah-tengah tenggorokan Bu. Maka kita membaca a niku harus ditelan. Nggih, ayu ba rada ngeden ning ampun mbok tokke lho nggih. Ampun nggih. Yang kedua lam. Lam itu kan pekerjaan lisan. La lilu, lam. Yang terakhir adalah mim. Mim itu pekerjaan dari 2 bibir. Mimu, mim. Maka semua hurufnya terbangun dari kondisi dan lokasi yang tidak sama. Menunjukkan kejelasan ilmu adalah bukan perkara yang tidak ragu-ragu. Makanya ilmu niku mboten enten keraguan. Tidak ada keraguan. Dari asal usulnya saja ilmun niku sampun jelas. Ilmun. Bahasa Indonesia mengambil atau menyontek, bahasa mudanya plagiat. Maka bahasa Indonesia niku banyak sekali yang mencontek dari makna Arab. Ilmun, ilmu. Isyaratun, isyarat. Alamatun, alamat. Maka itulah kenapa kita mengenal bahasa Arab niku alamatun. Alamatun niku artinya adalah alamat. Kenapa? Sesuatu yang dituju dengan jelas. Jenengan tumbas di Shopee, jenengan tumbas di Tokopedia, pasti akan mengisi form alamat. Karena alamat niku menunjukkan kejelasan dari kondisi dan lokasi Anda. Milo alamat niku diambil dari 3 huruf, ain, lam, mim, ilmun, mergo jelas. Milo disebut dengan alamat. Nggih, makanya jelas, Bu. Maka kalimat ilmun itu kan diserap ke Indonesia, ilmu, isyarat, alamat semua sama. Bahasa Indonesia itu banyak niru, nggih. Maka niki dalil ilmu itu menunjukkan ketegasan dan Allah memiliki ilmu yang tidak serupa dengan ilmu manusia. Dan kalimat dalam Quran yang mengatakan ilmun, alimun lebih dari 166 lokasi dan tempat ayat menunjukkan bahwasanya Allah ingin berbicara kepada kita. Loh, sawangan, ilmuku luweh wakeh dibanding kalian. Tidak ada apa-apanya. Saya teringat perkataan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah, la yajma'u min jami'i hadun al-ilm kullah. Tidak akan mungkin siapapun orang mampu untuk menguasai dari ilmu keseluruhan di dalam dunia. Walau marasahu alfasanatin, meskipun dia mempelajari dan belajar selama 1000 tahun. Mboten mungkin bisa, Bu. Tidak akan mampu jenengan. 1000 tahun Anda pakai untuk hidup. Belajar seluruh ilmu tidak akan selesai. Jenengan hari ini bertanya kepada saya, Mas, hukum ini apa, dalilnya apa? Mungkin saya bisa sedikit kasih ilmunya. Tapi ketika AC mati kon dandani, aku ora mudeng carane, nggih. Ora bidang kula, nggih. Karena AC niku bukan ilmu agama,
Tapi AC itu adalah ilmu teknis. Makanya yang bisa dandani sih tukang AC. Ning tukang AC kon dalil hukum tayamum apa? Ya ora mudeng domblong wae iki. Semua orang punya perannya masing-masing. Karena emang AC niku memiliki fungsi. Fungsinya niku penuh dengan nalar. Enten tabung yang di luarnya, ada fan yang di dalam rumahnya. Saya punya tetangga tahun 98 niku jarah di kota Solo. Jarah AC sing digondol ngger niki tok, tabung jabone ora ada. Terus nggo apa kadang nggih? Nggo nggo pajangan. Sing mari anyep niku malah jabone nggih. Ini kan hanya pendorong saja, fan saja. Mosok jarah AC ngger fan-nya saja, tabungnya mboten kipas. Kan ya lucu, carane wong kelamben kan ra katokan to, Bu, nggih. Aneh sekali. Niki wong jarah tanpa ilmu. Jebule maling mawon tanpa ilmu keblinger sesat tok piye jar, nggih. Pemulai masalah akhirat tanpa ilmu semakin sesat. Baik lagi. Maka meskipun Anda hidup 1000 tahun tidak akan selesai untuk menyelesaikan seluruh ilmu yang ada. Itulah dunia. Dan itulah dari ilmu Allah. Meskipun 2 samudra jenengan tuliskan tidak akan mungkin bisa. Mas, berarti jika kita berbicara perbandingan ilmu Allah dan ilmu manusia memiliki konteks perbedaan yang besar, Mas. Oh, mencolok sekali. Tidak hanya besar, bahkan tidak ada perbandingannya. Pertama ingin saya bahas dulu perbandingan, perbandingan dari ilmu Allah dan ilmu manusia. Bapak Ibu, ilmu Allah dan ilmu manusia tentu memiliki perbedaan. Jelas, mutlak. Yang pertama, saya bahas dulu dari sisi objek ilmu. Sudah berbeda, Bu. Objek ilmu niku yang Allah miliki, sifat ilmunya tidak terbatas. Nek bosone fisika mbiyen ngeten iki nggih. Apa kae jenenge aku ya lali kok nggih. Pokoke es kuali lah, tidak terbatas, unlimited. Nggih, itu ilmu dari Allah, tidak terbatas. Sedangkan ilmu manusia memiliki objek ilmu yang terbatas. Nggih, ilmu manusia itu terbatas. Contoh, sekarang jenengan buka surat Al-An'am nomor ayat 59. Wa ma min waraqatin tasqutu illallah ya'lam. Sesungguhnya daunan manapun ketika jatuh gugur, sesungguhnya telah terjadi karena izin dari Allah. Nah, dipikir, Allah niku mengizinkan daun jatuh di seluruh atas muka bumi. Nek dipikir, tapi ra kepikir. Lah, kenapa? Karena godhong tenggen donya niku wah, banget, Bu. Ini baru di Indonesia, nembe tenggen masjid mriki mawon, nggih. Belum masjid yang lain, belum tempat yang lain, baru Solo, belum kota yang lain. Godhong niku ana mboten Bu, wah, banget. Itu semuanya atas kehendak dan izin dari Allah. Berarti Allah niku mudabbirus syai'. Allah niku pengatur dari segala alam. Nggih napa nggih? Nggih. Ning piye cara mikire? Ra iso kita jangkau dengan manusia, Bu. Nggih gak bisa. Kita bisa menjangkau dari pemikiran yang wajar. Misal, sapu ucul saka gagangi jenengan tempelkan di baut rampung. Nggih. Misal listrik mati jeglek jenengan cekleki hidup. Itulah manusia yang mengurus dari perkara yang terbatas. Allah tidak akan terbatas. Langit terjadi petirnya. Bukankah itu kehendak Allah? Tentu kehendak Allah. Maka sebetulnya langit itu memberikan filosofi kita yang besar, Bu. Pertama, awan. Jangan pernah melihat seseorang dari masa lalunya. Kenapa? Awan saja menghasilkan air hujan yang benih, yang bening, berawal dari awan yang hitam. Itulah awan. Awan itu kalau kita lihat, datang petir, datang dari hujannya. Itu semua kehendak siapa? Kehendak dari Allah. Bukan mungkin tanpa Allah. Benar. Malaikatlah yang diperintahkan Allah untuk memberikan sebuah bentuk di langitnya. Tapi kan itu perintah Allah. Seperti halnya daun, tidak ada yang jatuh kecuali karena terjadi atas izin Allah. Oke? Makanya daun jatuh mawon atas kehendak Allah. Berarti objek ilmu yang Allah miliki niku terbatas, boten? Tentu tidak terbatas. Tentu tidak terbatas. Contohnya seperti yang saya sampaikan di kalawau surat An-Nahl 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang menjadikan kalian lahir dari perut
perut ibu kalian. Jadi niki dalil. Menungso niku mesti lahir saka wetenge simboke. Nggih napa nggih? Nggih. Ora ana kaya kerasakti lahir saka watu iki ora ana padahal nggih. Mboten enten. Kerasakti niku memberikan pelajaran yang besar. Seperti perkataannya kepada gurunya, hati-hati guru kepada orang yang tiba-tiba baik. Mungkin saja dia siluman, hati-hati, nggih. Hati-hati. Maka semua orang lahir tentu datang dari perut ibunya. Kalau kita pikir objek dari ilmu Allah dan ilmu manusia niku berbeda. Bayi lahir. Ketika lahir diberikan ASI dari ibunya. Otomatis tidak ada siapapun yang pernah ngajari di dunia untuk nyedot ASI simboke. Ketemu ASI ini otomatis nyedot tok. Iya jar. Nek dipikir sing ngajari sapa? Mboten enten. Tapi bayi kalau nyedot dari sedotan perlu diajari, Bu. Tapi kalau nyedot ASI ibunya mboten, ketemu langsung sedot dan itu secara tabiat. Maka ini dalil bahwasanya Allah itu ilmunya tidak terbatasi objeknya. Dan kita mengatakan bahwasanya manusia lahir dari perut ibu. Benar? Benar sekali. Dan jika kita mengurutkan silsilah naik ke atas. Manusia ujungnya diawali dari Nabi Adam. Bu, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya sendiri di surga. Hati-hati, ini saya luruskan dulu pemahamannya. Saya ulangi lagi. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya di surga. Mung hanya saja melanggar peraturan. Makan buah terlarang namanya buah kuldi. Di surga dihukum ke dunia. Milo, buah kuldi niku buah terlarang yang enggak boleh dimakan oleh Nabi Adam. Mbahku ya ora mudeng, buahe kaya piye mbok sawu mbok talok ya ora mudeng nggih. Urung tau mlebu surga masalahe, nggih. Maka ketika melanggar dihukumlah pergi, berangkat, diasingkan di dunia. Berarti, ini dalil. Dunia itu adalah tempat hukumannya Nabi Adam. Lantas kenapa kita itu harus capek-capek hidup, mengejar dunia, yang itu adalah tempat hukuman Nabi Adam? Ini dong apa ngoten lho, Bu? Nggih. Dong apa ngoten lho? Jenengan kerja mangkat jam 8 mulai jam 8 bengi. Mangkat peteng mulai peteng. Kerja apa dikerja ibadah lah nggih. Kenapa? Nglembur tanpa leren 40 tahun kerja. Masya Allah, Mas. Aku ora meh leren sing lembur kecuali tabunganku 800 juta, Mas. Masya Allah. Jenengan angsal 350 juta wis stroke jenengan. Wis 400 juta mati pendem niku insyaallah, nggih. Hati-hati, Rasul mengatakan dalam hadisnya Abi Dzar, "Inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Kamu kepada keluargamu punya hak, kamu kepada dirimu punya hak. Setelah lebaran ini, Bu, saya ingin menghapus semua pengajian saya ba'dal isya rencananya karena saya mempunyai kesibukan yang suwe-suwe maredan, nggih, demi kewarasan diri saya, nggih. Puncaknya kemarin pita suara saya hilang 3 bulan. Kemarin sempat off 1 minggu niku rada penak sekarang, nggih. Makanya saya ingin menjaga kewarasan diri saya. Karena ngisi pengajian wakeh niku jane nyenengke ning sisi stres ya, nggih. Stres. Karena waktunya tanpa henti. Makanya saya juga pengen istirahat demi anak, istri dan demi diri saya sendiri. Pengennya tapi nunggu lebaran. Niki tinggal 10 minggu lagi nggih sampun puasa Ramadan. Yes, alhamdulillah nggih mun cedak nggih, mun cedak. Maka kembali lagi bahwasanya objek ilmu Allah niku tak terhingga. Yang tidak sama dengan manusia. Nabi Adam, kalau dipikir, Nabi Adam diciptakan dari nopo ibu-ibu, bapak? Tanah. Hanya saja Nabi Adam dihukum ke dunia, dibersamai dengan Hawa. Maka ada rumor Nabi Adam itu diturunkan di kota sebuah wilayah. Yang hari ini kita mendengar kota itu namanya Jeddah. Jeddah niku artinya Judah. Judah niku artinya kakek. Judah niku bahasa Arab, artinya kakek, nenek. Kenapa? Rumore lho gini kisah Israiliyat sih gak ada dalil yang sahihnya. Jarine wong-wong Arab Nabi Adam ini mudun pertama kali ning nggon Judah. Mila enten to sepeda gede banget ning Judah. Pelan-pelan Pak sopir. Astagfirullahalazim nggih kaya wong endi kae nggih. Maka niku teng Judah. Karena mereka mengatakan Judah itu tempat pertama turunnya Nabi Adam, menamakan sebagai kota Jeddah. Kalau Makkah itu kota yang langsung dinamai, penamaannya dari Allah, Bu.
Bibakkah. Mekah niku bisa jenengan sebut dengan kalimat Bakkah. Nggih, jenengan buka mawon surat Al-Baqarah niku Bakkah, Mukarramah, Bakkah, bukan Mekah. Tapi Mekah juga nama dari Bakkah, semuanya sama. Nggih. Nah, maka Nabi Muhammad SAW belum pernah memberikan kisah yang benar. Nabi Adam mudhun teng pundi mboten enten. Hanya saja Nabi Adam turun bersamanya Hawa. Ini perempuan. Adam niku seorang laki-laki. Dan Adam, saya baca di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim, tingginya 40 dirok. Dirok niku pinten Bu? Hasta. Hasta niku niki sampai niki. Jenengan susun 40. Dhuwure pira? Dhuwur banget. Sangar nggih. Tirek kalah niku saestu nggih. Kalah. Nabi Adam niku dhuwur banget. 40 hasta. Kita berapa sih? 1. Alah paling 3. 4 lah. Berarti 10 kali kita. Dhuwur banget. Berarti 20-an meter, 25 meter, 30 meter mungkin. Nah, Nabi Adam diturunkan bersamanya Hawa. Setelah itu muncullah Qabil dan Habil. Dan Qabil, Habil niku pertama manusia yang mengajari bunuh-bunuhan. Makanya Rasulullah kiflun ilakana alal Qabil. Yang pertama bertanggung jawab pembunuhan di atas dunia itu Qabil Habil. Mergo napa? Sing pertama kali ning donya ngajari paten-paten ini mereka berdua. Nggih. Dadi ini setiap pembunuhan yang terjadi sampai kiamat sing melu nanggung Qabil Habil. Kata Muhammad SAW, hati-hati Bu, itu namanya orang yang menunjukkan sebuah amal. Konsepnya jariah. Kajian hasanah. Kita merintis, baru berjalan berapa bulan? 3 tahun, nggih, Masya Allah, nggih. Nah, ketika kita merintis, misal takmirnya atau bukan takmir, pengurusnya, ada salah satu yang misal Allah kersa meninggal awal, maka ketika meninggal dia masih panen pahala sampai hasanah, sakinah, mawaddah, warahmah itu sampai kiamat, sampai kiamat, insya Allah. Maka jangan sampai berhenti. Kalau bisa pengajian itu istiqomah, jangan menargetkan jumlah yang banyak, itu salah. Target itu endurance. Endurance itu bertahannya jenengan setelah merintis. Orang bikin usaha itu gampang, tapi kekuatan Anda bertahan dengan customer, rugi, bakar uang, jenengan marketing, bisa tidak? Jenengan bikin pondok langsung gede, mak jeger, tingkat 3, itu mudah Bu. Banyak orang yang hari ini melek dengan sedekah, tapi endurance Anda, ketahanan Anda untuk bisa menghidupi pondok mampu tidak? Anda bisa mengawali masjid yang besar. Pertanyaan bukan megah mewahnya, lampu mawon puluhan juta. Tapi apakah jamaahnya makmur? Masjidnya niku rame tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Maka jangan fokus pada fisik. Fokuslah pada kualitas. Itu yang paling terpenting. Jadi kan punya pondok masjid, kalau reot-reot, tapi secara kualitas bagus. Yang ngisi berkompeten semuanya. Pengajian masjid masakit tengkleng, Masya Allah. Okay? Masya Allah, hasanah OTW, insya Allah. Okay? Saya dikabarin, insya Allah nanti kita akan ke Malang sama-sama. Okay? Insya Allah. Okay? Nah, maka yang kita cari itu kualitasnya dulu. Jadi kan punya usaha, punya bisnis, punya restoran, punya warung. Jangan fokus pada fisik tempatnya, tapi kualitas masakannya, kualitas enaknya, dan kualitas dari harga. Itu semuanya menjadi faktor. Maka endurance itu penting sekali. Maka seperti merintis hari ini, jangan fokus pada jumlah, fokuslah pada istiqomah. Tapi niki hasanah pun banyak Bu. Ya, niki baru berjalan berapa bulan sih? 3 atau 4, 5 bulan. Niki Masya Allah udah 2.500 orang nih, Masya Allah. Ramai sekali, Masya Allah. 2.500 orang dikurangi 2.455. Nah, piro hitungan dewe. Petang 45 wong. Maka Nabi Adam turun dahulu kala diciptakan langsung dari Allah. Dan jika kita berbicara Nabi Adam, bukankah ini objek ilmu Allah? Ya jelaslah Bu. Subjeknya Adam niku siapa? Allah, karena Allah yang menciptakan. Objeknya adalah Adam. Kenapa? Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Maka teori yang benar adalah Allah menciptakan manusia pertama Adam dengan tangannya sendiri. Bukan seperti teori Darwin.